Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan, yakni Ibu Fajriani Asis SPD MSI, yang telah memberikan kami tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Liadi Atisya Lestari dengan NIM 200901501502049, kelas C, program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan dua topik yang terdapat dalam pembahasan mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu materi kas dan setara kas dan ekuitas. Baik, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu kas dan setara kas. Topik kas dan setara kas ini bisa dilihat dari sisi akuntansi dan perpajakan. Untuk yang pertama, dapat dilihat dari sisi akuntansi. Kas ialah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Kas dalam perusahaan umumnya dibagi atas kas kecil dan kas besar. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam brankas. Menurut IAI 2009-28, dalam sak etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Pengertian yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover. Yang kedua, perangko dan materai, kasbon atau uang muka. Yang ketiga, cek mundur dan cek kosong. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil atau petty cash dan kas besar atau kas on hand. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Menurut Will dan Cook 2011-249, dalam kas kecil dikenal sistem berikut. Yang pertama, sistem dana tetap. Pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua, sistem dana berfluktuasi. Pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai kas dan setara kas dari sisi perpajakan. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 Jo KMK 51-KMK.04-2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali WP orang pribadi yang seluruh penghasilannya dapat 1 tahun pajak termasuk bunga diskonto tidak melebihi PTKP, dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan atas bunga deposito
atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank termasuk yang akan membayar atau menyetor PPh final termasuk ke kas negara dengan menggunakan setoran pajak atau SSP dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongan wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sehubung dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal disajikan pada jumlah neto pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi dengan PPh final atas bunga. Itulah tadi pembahasan mengenai kas dan setara kas. Selanjutnya topik yang kedua yaitu ekuitas, dapat dilihat dari sisi akuntansi dan perpajakan. Yang pertama dapat dilihat dari sisi akuntansi. Menurut SAK-ETAP yang diatur oleh IAI 2009-103-105, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modal tergantung dari bentuk hukum entitas. Contoh modal perseroan terbatas atau PT terdiri atas saham dan secara hukum terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal entitas perorangan dan firma tidak berbagi atas saham sehingga secara hukum tidak terpisah dari kekayaan pemilik pribadinya. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan SAK yang relevan. Sedangkan akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal saham serta saldo laba. Yang pertama, modal saham. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik. Jenis saham dapat meliputi saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, tambahan modal. Saham menurut SAK-ETAP yang diatur oleh IAI 2009-105-108, akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur. Penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Tambahan modal dari perbedaan kurs, modal saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, saldo laba. Saldo laba adalah laba yang dikumpulkan setelah dipotong PPh, sehingga menurut akuntansi komersial laba ini tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai ekuitas dari sisi perpajakan. Dalam perpajakan, penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di Bursa Efek akan dikenakan PPh yang bersifat final. Berdasarkan PP 14 tahun 1997 Jo KMK sampai 282 garing KMK titik 04 garing 1997 Jo SE sampai 09 garing PJ titik 24 garing 1997 Jo 15 garing PJ titik 42 garing 1997. Maka untuk saham pendiri, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996.
Jadi, total PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Dalam hal saham, perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Saat terutangnya atau pemotongan PPh 23/26 ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dalam negeri. Dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut. Yang pertama, bagi PT yang tertutup saat terutangnya PPh 23/26 ataupun PPh final ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Yang kedua, bagi PT yang terbuka, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 23/26 ataupun PPh final baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pembahasan dari topik kas dan setara kas dan ekuitas yang terdapat dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Demikian dari saya, terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Fajriani Aziz SPD MSI atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengerjakan tugas akhir ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.